Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel edukasi peternakan para PS. Di video kali ini kita akan membahas tentang biosecurity. Kita akan lebih banyak membahas tentang teknisnya, teknis apa saja yang bisa kita lakukan untuk dalam upaya biosecurity. Makanya tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe channelnya. Nah, yang pertama, biosecurity sendiri itu apa? Biosecurity itu upaya atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menekan atau meminimalisir masuknya agen penyakit ke dalam suatu wilayah peternakan atau ke dalam hewan ternak agar ternaknya sehat. Intinya seperti itu ya. Nanti kalau misalnya nyari di literatur banyak pengertian-pengertian atau definisinya, tapi intinya seperti itu. Kita ke langkahnya, upaya apa saja yang bisa kita lakukan ya agar untuk meminimalisir masuknya agen penyakit atau masuknya penyakit ke dalam tubuh hewan ternak yang kita pelihara. Yang pertama, mulai dari istilahnya biosecurity konseptual ya. Jadi kita harus memikirkan betul-betul secara konsepnya itu ayam apa yang akan kita pelihara, umur ayamnya dan lain-lain sampai dengan perkandangannya. Jadi perkandangannya gimana caranya kita mengupayakan kandang yang senyaman mungkin untuk ayamnya. Jadi kalau kandangnya nyaman itu meminimalisir potensi stres pada ayamnya. Kalau ayamnya sehat, ayamnya nyaman dan tidak stres, itu akan meningkatkan imunitas atau kekebalan. Begitu juga sebaliknya, kalau ayamnya stres, misalnya atapnya terlalu pendek, ayamnya stres panas, itu juga stres itu imunosupresan ya. Jadi efeknya nanti imunosupresif atau menekan kekebalan. Jadi kalau kekebalannya tertekan, penyakit apapun gampang masuk. Itu yang pertama. Setelah kenyamanan, kita juga harus memikirkan sirkulasi udara yang baik. Jadi di kandang itu, misalnya di kandang yang ini ya, sirkulasinya cukup baik ya. Walaupun ini sebenarnya di tanah yang agak cekungan, tapi kita upayakan sirkulasi udaranya baik. Kenapa sirkulasi udara harus baik? Karena makhluk hidup termasuk ayam itu kan butuh oksigen yang baik ya, kualitas udara yang baik. Jadi kita perlu mengupayakan sirkulasi udara yang baik untuk memastikan ayamnya itu mendapatkan oksigen yang baik dan cukup. Setelah sirkulasi udara, kita juga memikirkan pembuangan kotorannya ya. Jadi pembuangan kotoran atau penanganan limbahnya. Jadi limbahnya harus ditangani dengan baik supaya tidak mengganggu di kesehatan ayamnya. Misalnya kok bawahnya tanah ya, harus jangan terlalu dekat dengan ayam yang terakhir. Jadi antara ayam terakhir dengan tanah yang banyak kotorannya diusahakan jangan terlalu dekat. Jadi amoniaknya yang naik ke tubuh ayam itu tidak terlalu banyak. Nah, kalau terlalu dekat dengan kotoran itu amoniaknya terlalu tinggi, dan itu resiko terjadinya penyakit terutama pernafasan itu resikonya tinggi. Termasuk juga nanti pembuangan kotorannya harus rutin ya, harus rutin agar kebersihannya terjaga dan tidak bau amoniak. Kalau misalnya bawahnya air, juga jarak antara air dengan ayam terakhir juga diukur biar tidak terlalu dekat. Nah, kalau jaraknya terlalu dekat antara air dengan ayamnya yang terakhir, itu akan kelembabannya tinggi, sehingga itu juga akan berpotensi menimbulkan masalah penyakit di ayamnya. Tentang perkandangan, kita juga memikirkan jarak antar kandang ya. Jadi jarak antar kandang itu idealnya 1 kali lebar kandang. Fungsinya yang pertama untuk menjamin sirkulasi udara yang baik. Jadi kalau jaraknya terlalu dekat, sirkulasi udaranya itu kurang baik, aliran udaranya. Jadi kalau ada gang satu kandang, itu sirkulasi udaranya bisa mengalir lebih baik. Yang kedua, meminimalisir potensi penularan penyakit antar kandang. Jadi kalau terlalu pendek, terlalu dekat jarak antar kandangnya, juga itu akan meningkatkan potensi penularan penyakit dari satu kandang ke kandang yang lain. Itu yang sifatnya konseptual ya. Nah, sekarang kita yang di operasional harian kita, yang nomor 1 itu kebersihan kandang. Jadi kuncinya nomor 1 di situ. Jadi gimana caranya kita mengupayakan kandang itu bersih, karena sumber penyakit semuanya di situ. Keberhasilan kita menjaga kesehatan nomor 1 tetap di kebersihan. Nah, setelah kandangnya bersih dari kotoran dan material-material organik dan organik yang lain, baru kita bicara masalah disinfeksi. Karena sebagus apapun disinfektan itu tetap tidak bisa menembus namanya material organik. Jadi kalau misalnya di kandang tersebut banyak kotorannya, feses ayamnya banyak nempel di mana-mana, kita disinfeksi itu juga tidak akan efektif. Makanya kita harus bersihkan dulu kotoran-kotorannya dan lain-lain, baru kita melakukan disinfeksi. Disinfeksinya berapa sering? Kalau
umumnya rata-rata seminggu 2 kali. Itu minimal itu. Tapi kalau di kandang saya sendiri melakukan disinfeksi setiap hari. Saya juga belajar dari peternak yang lain yang mereka rutin melakukan disinfeksi setiap hari, mereka ayamnya lebih terjaga kesehatannya. Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya tenaganya nggak terlalu banyak menghabiskan waktu dan tenaga. Biaya juga kecil. Dengan menjaga kebersihan dan disinfeksi itu biayanya relatif kecil dan tenaganya sebenarnya nggak terlalu repot kalau setiap hari dibersihkan dan tiap hari disinfeksi. Itu akan meminimalisir masuknya agen penyakit ke dalam tubuh ayam atau dalam lingkungan peternakan. Kemudian sanitasi di air minum ya. Jadi bila perlu di air minum memang ditambahkan kaporit atau disinfektan lewat air minum. Di tiap kandang itu belum tentu sama ya. Jadi ada kandang-kandang yang kualitas airnya memang benar-benar bagus. Tanpa dengan banyak perlakuan juga airnya memang kualitasnya bagus. Tapi ada kandang lain juga yang memang kualitas airnya kurang begitu bagus. Makanya bila perlu memang harus diberi obat untuk membunuh bakteri itu lewat air minum. Atau juga bisa memakai UV atau ultraviolet atau langkah-langkah yang lain untuk memastikan air yang masuk ke dalam tubuh ayam itu benar-benar bersih dan steril, terbebas dari bakteri dan virus. Termasuk juga membersihkan keran air, toren air, kemudian di tempat minumnya dibersihkan tiap pagi, itu juga untuk memastikan tidak ada potensi masuknya penyakit, bakteri atau virus atau parasit melalui air minum. Kemudian kita juga harus ketat dalam disinfeksi orang maupun barang yang keluar masuk ke wilayah kandang kita. Jadi kalau ada orang yang baru datang ke situ ataupun kita baru datang ke situ atau mau masuk kandang, kita semprot dulu, disinfeksi dulu, semprot dengan disinfektan minimal di kaki. Bisa juga kalau misalnya wilayah kandang yang cukup besar ya, itu sebelum masuk itu dibikin kolam disinfektan. Jadi kendaraan yang masuk itu melewati kolam disinfektan dulu, dari bawahnya rodanya kena kolam disinfektan dan dari atas biasanya ada semprotan disinfektan untuk meminimalisir adanya mereka membawa penyakit dari luar masuk ke dalam kandang kita. Begitu juga egg tray atau peti telur yang biasanya kita kan jual keluar ya, masuk lagi kan biasanya suka tertukar atau gimana. Nah itu sebelum masuk ke kandang atau ke wilayah kandang, kita disinfeksi dulu, kita semprot dulu pakai disinfektan. Kemudian kita melakukan vaksinasi rutin. Vaksinasi rutin yang dimaksud itu, kalau misalnya kita pakai vaksin live ya, yang lewat air minum, bulan ini pakai vaksin ND Lasota, bulan depan NDIP, bulan depannya lagi ND Lasota lagi, bulan depannya lagi NDIP lagi. Itu terus seperti itu. Atau kalau kita mau pakai vaksin yang kill, NDIP kill, kita itu bisa pakai vaksin NDIP kill pengulangan 3-4 bulan sekali. Kemudian kalau vaksin AI-nya kita juga bisa melakukan 4 bulan sekali. Nah, ini angka ini nggak saklek ya. Jadi di tiap wilayah atau tiap kandang belum tentu sama. Misalnya untuk wilayah-wilayah, misalnya di Blitar atau di tempat-tempat lain yang memang kondisi peternakannya cukup padat, di sana itu perlu dilakukan vaksinasi yang lebih rutin, mungkin jaraknya lebih pendek. Begitu juga kalau ada kandang yang lokasinya terpencil atau jauh dari kandang-kandang yang lain dan populasinya relatif tidak terlalu banyak dan satu umur, itu biasanya tidak harus terlalu pendek jarak vaksinasinya. Tapi kalau kita bicara umumnya seperti itu. Setiap bulan vaksin ND dan NDIP, atau misalnya mau diganti pakai kill 3-4 bulan sekali, vaksin AI-nya juga 4 bulan sekali, atau bisa setelah produksi cuma 3 kali. Nah itu tergantung kondisinya. Nah tiap kandang itu memang belum tentu sama itu ya. Nah kalau misalnya kok kita kondisinya tidak standar, sebaiknya dikonsultasikan sama orang yang lebih paham masalah konsep vaksinasi. Tidak boleh asal-asalan. Kira-kira sudah paham ya, sudah jelas tentang biosecurity yang sifatnya ke aplikasinya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau memang belum paham, nanti boleh ditulis di kolom komentar, atau kalau mau request pembahasan yang lain juga silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih sekali masukan-masukan dan requestnya. Kita akan bahas satu persatu di video selanjutnya.
Terima kasih, jangan lupa subscribe channelnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.